Halo teman-teman semua, balik lagi dengan Kuldi Project. Di kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuat sebuah project ya, untuk menginisiasi sebuah project di dalam Firebase yang nantinya akan kita gunakan untuk program di Flutter yang akan kita buat. Nah, sekarang kita akan belajar itu ya. Let's go. Nah, pertama-tama kita lihat dulu ya di sini ya. Firebase itu sebenarnya apa sih? Nah, Firebase itu pada awal mulanya adalah teman-teman, itu cuma ada real-time database pada 2011. Tapi kian berkembang sehingga pada tahun 2015 diakuisisi sama Google, dan makin kesini makin banyak fitur-fitur yang ada di Firebase ini. Jadi sebenarnya Firebase itu adalah sebuah service database tanpa perlu bisa ngoding atau punya pengetahuan tentang back-end seperti itu. Kalau di sini ada yang bilang di sebuah website di sebuah homepage, Google Firebase is a web and mobile application development platform that provides services and tools to develop dynamic and responsive apps. Juga Firebase completely eliminates the needs for server-side programming. Jadi kalian bisa set up sebuah back-end tanpa perlu bisa ngerti pemrograman untuk sebuah back-end seperti itu. Nah, di sini yang akan kita bahas nanti adalah cara pembuatan 4 hal ya teman-teman di sini. Ada real-time database, authentication, storage, hosting, dan ada namanya Cloud Firestore yang biasanya teman-teman pakai buat simpan data kalau misalkan lagi bangun project Flutter ya. Tapi kita limit dulu ya untuk inisiasi sekarang ini, kita di real-time database, terus di storage, sama di Cloud Firestore aja. Untuk yang hosting dan autentikasinya akan di next video. Nah, di sini ada linknya teman-teman, http://firebasegoogle.com. Di sini kita bakalan klik aja nih, atau kita ke bawah dulu ya. Udah aku bikinin di sini membuat Firebase project. Di sini kita klik aja ya teman-teman, link ini kita klik. Nah, terus kita buka ya teman-teman di sini. Nah, ini udah kebuka. Di sini tampilan Firebase baru ya teman-teman. Kayak logonya juga ganti. Kalau kalian tadi lihat ya, di sini kan ini logo lama ya teman-teman. Yang ini logo lama, tapi sekarang ini udah ganti jadi kayak gini logonya. Nah, ini kita langsung klik yang ini ya teman-teman. Sesuai instruksi di bawah ini, kita langsung klik yang go to console untuk membuat project. Nah, ini kita go to console, kita klik. Lalu kita bakal dibawa ke homepage-nya project-project kita. Nah, karena di akunku ini belum ada sama sekali project, kita bisa klik create project di sini. Nah, pertama-tama itu kita akan diminta untuk memasukkan nama project yang kita mau. Di sini kita buat aja ya, Kuldi Project Firebase. Nah, ini langsung kita continue aja. Ini bakalan jadi nama unique project kita. Ini kita continue aja. Akunnya yang default account, terus create project. Nah, ini kita tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Nah, ini kita klik aja continue. Nanti dia bakal muncul ke laman Firebase kita. Nah, ini tuh udah selesai ya teman-teman. Kita udah berhasil menginisiasi project namanya Kuldi Project Firebase. Di sini kita bisa lihat setting kita. Di sini ada project number, web API, dan segala macam informasi yang menyangkut dengan project kita, seperti service account atau key untuk akses ke database ini. Ini semua akan ada di sini. Cuman aku nggak buka sekarang ya. Nah, yang mau aku kasih sama teman-teman kalian semua di sini adalah bagaimana cara menginisiasi yang tadi sudah kita mau ya. Yaitu di sini ada 3 tadi yang aku bilang. Real-time database, storage, sama satu lagi adalah Cloud Firestore. Nah, kita balik lagi teman-teman ke Firebase kita sini. Nah, kalau kita lihat di sini kan sekarang nggak ada apa-apa nih. Nah, cuman kita bisa lihat nih, klik di all products ini ya teman-teman. Kita klik all product di sini, dan ini bakal muncul semua fitur-fitur Firebase yang bisa kita pakai. Ada autentikasi, Cloud Firestore, app hosting, data connect. Ini baru ya teman-teman, data connect. Nah, kita mau pertama-tama itu coba yang paling sering banget dipakai di Flutter, yaitu adalah Cloud Firestore. Nah, untuk menginisiasi Cloud Firestore ini gampang ya teman-teman. Tinggal diklik aja. Terus kita bakalan diminta nanti mau naruh Cloud Firestore kita di server mana. Nah, tentunya kalau kalian develop di Indonesia, tentunya pakai yang lebih dekat nih. Nah, di sini location-nya kita pakai yang di Indonesia. Kebetulan tuh udah ada ya sekarang. Ini ya teman-teman, kalian pick yang Asia, Southeast Asia 2, Southeast 2 Jakarta. Nah, ini yang paling dekat sama kita. Biar apa? Nanti koneksi ke Firebase itu gampang. Kayak kalian kalau main game lah.
servernya di Indonesia atau nggak Singapura gitu yang dekat kan. Kalau kalian pakai server Amerika, ya pingnya latensinya besar gitu. Nah itu yang mau kita hindari di sini. Jadi as close as possible sama lokasi tujuan target kita, audiens kita yang bakal pakai aplikasi kita, seperti itu. Nah ini di next aja. Terus di sini test mode aja ya. Kalau kita pakai production nanti ngetesnya susah, harus autentikasi dulu. Jadi kita pakai yang test mode aja. Di sini semuanya diperbolehkan untuk read dan write. Ini adalah rules ya teman-teman. Jadi setiap fitur Firebase seperti Cloud Firestore, storage, real-time database itu ada namanya rules-nya masing-masing. Nah di rules itu kita bisa set. Ini orang yang bisa baca, yang bisa ngedit database kita ini harus terautentikasi atau harus kayak gimana atau gimana, itu bisa diatur di rules ini teman-teman. Nah kalau kita test mode, pakainya test mode ini kita nggak allow semuanya sampai pada waktu yang ditentukan gitu. Nah oke, ini kita create aja sekarang. Nah kita tunggu ya teman-teman sampai selesai. Nah sekarang udah jadi nih teman-teman, Cloud Firestore kita. Nah di Cloud Firestore itu ada 3 yang kalian harus tahu teman-teman. Yang pertama itu adalah collection. Collection itu adalah seperti koleksi. Jadi koleksi dari sebuah dokumen. Jadi, nah yang kedua nanti kata-katanya adalah dokumen. Koleksi itu kalian ibaratkan aja rak nih, rak. Ini namanya rak buku misalkan. Nah koleksinya bakalan adalah buku dengan banyak buku ya. Jadi buku itu adalah dokumen, rak itu adalah koleksinya. Nah, kita namain rak kita itu apa? Nah, untuk penamaan rak itu kita sebisa mungkin menggunakan kata-kata yang memang merepresentasikan rak itu akan diisi oleh apa gitu. Nah, misalkan di sini tadi kita bilang kan, rak buku ya. Kita tulis aja di sini, rak buku. Nah, ini kita next. Nah, di sini adalah isi dari isi dari rak tersebut, yaitu adalah buku-buku. Kan banyak nih teman-teman bukunya. Nah, di sini sangat amat disarankan dokumen ID yang kita isi di sini adalah auto ID atau UID, unique identifier ya. Kenapa? Biar di sini kita memiliki sebuah item yang memang benar-benar unik gitu. Kalau misalkan kita namain di sini, misalkan namanya buku biologi, terus kalau di suatu saat nanti kita ada namain lagi buku biologi, nah itu jadinya kan sama ya teman-teman. Nah itu akan mengundang banyak error nantinya. Nah kalau misalkan dokumen ID ini bisa kalian ibaratkan di setiap buku itu ada barcode-nya lah. Jadi barcode-nya itu ya adalah dokumen ID seperti itu. Nah, di dalam sebuah dokumen itu akan terdapat namanya field. Nah, jadi ada 3 ya teman-teman komponennya. Yang pertama itu collection, dokumen, dan field-nya. Nah, field ini apa sih? Field ini adalah isi dari buku tersebut. Misalkan buku tersebut ada daftar isi, penulis, jumlah halaman. Nah, kita mau setiap dokumen itu memiliki informasi yang tadi. Penulis, daftar isi, jumlah halaman. Ini misalkan aja ya teman-teman, aku cuma ngasal. Nah, maka di situ kita akan tulis fieldnya. Dalam setiap buku kita memiliki informasi penulis sebagai string. Di sini ada beberapa type ya teman-teman yang bisa kalian pakai. Misalkan kayak kapan buku itu diterbitkan, pakai timestamp bisa gitu. Nah, cuman untuk mempermudah, aku di sini cuma penulis doang ya. Di sini misalkan Shusan. Terus field yang baru lagi itu ada tadi daftar isi. Daftar isi kurang baik ya teman-teman ya, kayak aneh gitu. Created on aja ya. Publish atau enggak? Publish date. Publish date itu pakai timestamp. Tinggal kita pilih tanggalnya, misalkan tanggal 1 Mei 2024. Nah, ini bisa kita save ya teman-teman langsung. Jadi setiap dokumen nanti harus memiliki penulis. Nggak harus juga sih, tapi alangkah baiknya punya field yang sama dalam setiap dokumen, yaitu penulis dan publish date. Nggak harus ada, cuman alangkah baiknya kalau semuanya ada. Biar kalau nanti kita mau mengambil data, setiap dokumen tuh sudah dipastikan memiliki field penulis atau enggak publish date. Seperti itu sih teman-teman. Nah, ini tinggal kita save. Dan kita sudah berhasil menambahkan satu data ke Firebase Firestore atau Cloud Firestore kita. Seperti ini bentukannya nanti teman-teman. Oke. Nah, nextnya kita akan bahas ke real-time database.
Nah, nextnya ini kita sama ya teman-teman, buka all product dulu untuk mencari real-time database tadi. Real-time database, nih ada di sini teman-teman. Kita klik aja real-time database ini. Dan kalau nggak salah ini juga disuruh milih servernya mau di mana ya teman-teman. Coba ya kita create database. Terus di sini kalau nggak salah ya sama teman-teman. Nah, bener ya. Real-time database location ini lokasi server atau cloud penyedia cloud kita, server itu ada di mana kita mau pilih. Nah, nggak banyak ya pilihannya di sini, cuma ada di United States, Belgium, dan ada di Singapura. Nah, karena yang terdekat dari Indonesia itu Singapura, dan dari Jepang juga yang paling dekat. Aku kebetulan lagi tinggal di Jepang teman-teman. Jadi ya Singapura mungkin yang lebih dekat juga ya daripada di Jepang. Jadi aku pilih yang di Singapura. Terus di next. Sama ya teman-teman, kayak tadi ada rules-nya juga. Di sini kalau di lock mode semuanya nggak bisa nih, kita nggak bisa nge-read, kita nggak bisa nge-write gitu. Nah kita ubah jadi test mode aja. Kalau test mode ini sama kayak tadi, ngizinin kita untuk baca sampai kapan dan read sampai kapan nih. Atau bisa di sini nanti ditambahin rules sendiri seperti kalau terautentikasi boleh untuk membaca. Kalau misalkan terautentikasi gitu, if terautentikasi, read dan write-nya boleh di true gitu. Seperti itu teman-teman. Jarang lah pakai limit time kayak gini. Ini kita enable ya teman-teman ya, di test mode kita enable. Dan ini kita tunggu sampai projectnya diinisiasi. Nah, ini udah selesai ya teman-teman inisiasinya. Dan nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, aku tuh mau sharing dulu ya. Dulu tuh sebelum waktu awal-awal muncul Firebase itu baru ada real-time database nih, belum ada Cloud Firestore. Nah, waktu itu karena namanya real-time database, jadi memang benar-benar perubahannya itu benar-benar zero latency teman-teman. Jadi kalau kita mau connect ke apps kita nih real-time database, itu benar-benar zero latency. Kalau di sini berubah, di HP kita juga berubah gitu. Misalkan status happy, munculin gambar senyum. Kalau di sini aku klik jadi set, dia langsung otomatis kayak set gitu. Nah, sebenarnya fungsi ini juga ada di Cloud Firestore. Cuman untuk real-time database ini benar-benar zero latency seperti itu. Aku gunain di project robot-robot waktu aku kuliah dulu ini. Seperti kayak ngendarain robot dari aplikasi gitu ya, pakai real-time database untuk ngendalin sebuah kapal atau drone kayak gitu. Nah, di sini kita lihat ya, strukturnya agak berbeda dengan Cloud Firestore. Nah, untuk yang pertama ini ada namanya nama value-nya, terus isinya apa gitu. Nah, nanti yang menjadi penting di real-time database ini ya teman-teman, link di atas ini, copy reference URL. Jadi ini URL untuk reference real-time database kita. Nah, ini yang nanti dipakai kalau misalkan kalian pakai Arduino dan segala macam. Link ini akan dipakai untuk mengakses Firebase untuk mengakses real-time database kalian ini. Nah, untuk strukturnya gimana sih? Ini strukturnya benar-benar cukup simpel ya teman-teman. Ini ada di root ya teman-teman ya. Jadi kalau kita delete nih, lihat deh, data location-nya di root gitu. Nah, coba kita ya sekarang mau buat misalkan routing untuk yang tadi, misalkan sebuah robot ya. Aku mau ngatur kecepatan robot kapal aku misalkan ya. Berarti kan harusnya di situ ada speed ya, ada RPM gitu. Nah, key-nya kita bisa langsung ketik nih, misalkan di sini speed. Value-nya tinggal kita kasih number ya. Karena kan speednya berupa RPM, biasanya 0 sampai 255 ya kalau PWM gitu. Nah, ini kita ambil aja 100 misalkan gitu. Add gitu. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, kita tuh nanti bisa mengakses seperti sebuah map atau sebuah JSON ya teman-teman dalam aplikasi kita. Jadi kita bisa ngambil nih root, misalkan kalau kita ngambil rootnya, berarti kan kita langsung ngambil semua datanya seperti itu. Atau kalau kayak misalkan kita cuma ngambil speed doang, misalkan di sini bukan cuma ada speed doang, tapi misalkan ada baterainya misalkan persentase ya teman-teman. Dalam persentase berarti kita tetap pakai number, misalkan baterainya tinggal 60% gitu. Nah, kalau kita ngambil root ya teman-teman, nanti dia bakal ngebalikin semuanya nih, bateri sama speed. Tapi kalau misalkan kita ngambil slash bateri, nanti kita dapatnya yang baterinya doang seperti itu. Jadi cara pengambilannya juga beda ya untuk yang Cloud Firestore dan real time database. Nah, untuk nanti lebih jelasnya kita coba bikin sebuah project yang bisa ngambil Cloud Firestore dan real time database. Jadi kita bisa lihat perbedaan strukturnya dan perbedaan cara berinteraksinya ya dengan kedua fungsi dalam Firebase ini, seperti itu.
Nah, untuk yang terakhir itu kita mau bahas satu lagi. Kita buka lagi all product teman-teman. Dan di sini kita cari yang namanya storage. Nah, di sini kalian bisa lihat nih ada gambar image ya, ada gambar dokumen. Artinya adalah ini untuk menyimpan sebuah file. Ini kita bisa klik ya storage. Di sini sama ya teman-teman, kayak kita bakal get started dan milih server lagi mau di mana. Tapi sama kayak teman-teman, kayak tadi kita start in test mode. Ini udah Firebase version 2 ya. Kalau tadi yang real time database kan beda ya. Kalau ini kan strukturnya sama ya, sama kayak yang Firestore. Karena dia udah rules versionnya 2 seperti itu. Nah, ini kita next saja. Penjelasannya sama kayak yang tadi. Kita pilih lagi nih locationnya di mana. Oh, di sini dia udah langsung ke set ya teman-teman, nggak bisa diambil. This location was previously set either during project creation or when setting up another service that support lah. Kemungkinan besar ini waktu kita set up Cloud Firestore atau pas kita inisiasi project ini kan kita juga milih tuh kita mau tempatin di mana. Kemungkinan di setup di situ. Jadi kita udah nggak bisa ganti-ganti lagi ya teman-teman. Dan ini kita done aja. Dan tunggu sampai inisiasinya selesai. Nah, ini inisiasinya udah selesai ya teman-teman untuk Firebase storage kita dan bentukannya nanti seperti ini. Dan di sini yang mau aku teman-teman perhatiin adalah kalau kalian lihat di sini ya, ada link juga nih. Ini juga link yang akan mempengaruhi nanti kita caranya ngambilnya gimana. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ini adalah sebuah root-nya juga dari si project storage ini gitu. Dan bedanya dengan real-time database dan Cloud Firestore, di sini kalian bisa bikin namanya bucket teman-teman. Jadi kalian kalau memang mau bikin khusus untuk sebuah project gitu, kalian add bucket, terus di situ kalian tinggal masukin misalkan project A, bucket project A gitu. Jadi semua nanti file-file yang dibutuhkan dalam project A atau user bisa ngupload melalui di project A tersebut itu akan dijadikan satu di dalam satu bucket. Nah, nanti ketika mengakses Firebase storage-nya, tinggal mengakses bucket tersebut. Nah, tapi di sini untuk memiliki banyak bucket itu perlu mengupgrade plan kita menjadi Blaze. Jadi di sini teman-teman, kalau kalian teman-teman lihat ya di sini nih di paling bawah, di sini ada aku sekarang plannya Spark kan teman-teman atau free. Nah, ini kalau kita upgrade bisa itu upgrade ke Blaze. Tapi Blaze ini nggak langsung bayar ke teman-teman, pay as you go. Jadi kalau kalian udah ngelebihin limit, baru nanti kalian akan dikenakan biaya. Tapi kalau misalkan kalian nggak melebihkan limit, misalkan limitnya write ke storage itu misalkan 5 GB per bulan gitu. Kalau kalian lewat doang, kalian akan bayar seperti itu. Nah, tapi karena kita sekarang cuma butuh satu bucket aja ya, nggak masalah, pakai bucket ini aja, nggak perlu bikin bucket yang lain seperti itu. Nah, di sini kita langsung bisa upload file ya teman-teman ya, atau bikin folder kalau misalkan kita mau rapih gitu. Misalkan kita bikin folder ya, di project. Nah, bedanya ya dengan yang lain, kalau kita bikin sebuah folder di sini, ini tuh link yang tadi sebenarnya bisa nih kita slash terus di project. Nah, kita bakal ada di dalam si Kuldi project sekarang. Nah, kita kalau mau upload file di sini tinggal upload file di sini. Filenya gambar Bitcoin aja nih ya, teman-teman, biar keren. Kita upload gambar Bitcoin di sini. Nah, sekarang Bitcoin ini sudah terupload di storage kita, sehingga nanti kita bisa akses gambar ini dari aplikasi kita. Jadi kayak nge-download gitu ya teman-teman, nge-download dari storage dan menampilkan di aplikasi kita seperti itu. Nah, ini kita balik lagi ke rootnya ya teman-teman. Kalau di rootnya cuma ada folder ini, cuman kalau di dalam folder ini udah ada file yang tadi kita upload. Ya teman-teman, sekian aja ya dari pembahasan kali ini. Kita udah membahas cara buat project Firebase, terus cara inisiasi Firestore, cara inisiasi real-time database, and then lastly kita bahas caranya inisiasi storage seperti itu. Kenapa aku ngejelasin ini? Karena nanti kalau kita misalkan mau inisiasi sebuah project dalam Flutter, kita harus udah inisiasi terlebih dahulu fungsi-fungsi yang ingin kita gunakan seperti itu. Kalau enggak, kita nggak akan bisa menggunakannya di project Flutter kita. See you in the next video guys. Hope you learned something.